Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di Orina Sport Channel. Ya teman-teman semua, kali ini saya akan sedikit mereview mengenai kayu Donic Waltner Black Devil. Nah, kayu Donic ini memang sebetulnya banyak yang menggunakan ini ya, tapi memang tidak semua orang suka dengan feel yang ada di kayu ini. Jadi kalau bisa didengerin dari bunyinya aja nih, ini teman-teman udah bisa membedakan atau udah bisa merasakan ini sebetulnya kayu tipe apa nih, jenisnya apa. Ini udah pasti dengan bunyi yang tung-tung kayak gini ya. Nah, ini udah pasti kalau kayu ini adalah kayu yang memang punya speednya tinggi, tapi feel-nya tuh kurang dapet. Feel-nya artinya kurang apa ya namanya, kurang lengket nih saat dilakukan penempelan karet. Ya, menggunakan karet apapun ini akan kurang. Tapi mungkin ini akan cocok kalau menggunakan selain karet yang empuk ya. Mungkin ini kalau kayu ini pakai karet Hurricane mungkin akan lebih nyatu ya. Tapi kalau menggunakan ini kebetulan menggunakan Aguda S1 Turbo ya. Jadi bunyinya seperti ini guys. Nah, ini kan sebetulnya apa namanya? Bunyi dari kayu-kayu yang memang bisa dibilang tidak terlalu lengket ya, karena bunyinya seperti ini. Nah, beda sama kayu ini. Nah, ini bunyinya akan terlihat atau berasa beda ya. Nah, bukan masalah karetnya, tapi ini adalah masalah di kayunya. Nah, yang cocok itu yang mana? Tergantung teman-teman semua ya. Jadi kalau teman-teman ada yang pengen menggunakan atau memakai kayu-kayu Donic dan harganya memang terjangkau ya, bisa menggunakan kayu ini. Tapi ini tidak recommended untuk pemain-pemain yang pro ya. Karena memang setelah kita gunakan, ya ada beberapa feel yang memang tidak, menurut saya sih tidak maksimal ya. Tapi untuk belajar oke ya. Saya nggak bilang ini buruk. Secara penampilan ini menurut saya secara penampilan lebih bagus atau lebih baik daripada ini. Jadi teman-teman semua bisa mendingin ya bagaimana kayu antara satu kayu dengan kayu yang lainnya. Dari dirasain ataupun didengar dari bunyinya saja sudah berasa nih. Kan? Nah, ini sudah kelihatan berbeda guys. Nah, makanya teman-teman ya, jadi teman-teman bisa eksperimen ke beberapa kayu ya untuk membuktikan. Kalau kayu yang kayak gini bunyinya ada cek-ceknya kayak gini nih, coba dengerin temennya. Jadi bunyi kayu atau bunyi kayu setelah dipasang sama bed itu berpengaruh terhadap speed ataupun spin dari bola tersebut. Nah, bunyinya begini. Nah, ini pasti spinnya bagus, yang bunyi cek-cek kayak gini spinnya pasti tinggi. Nah kalau yang ini, ini spinnya pasti di bawah yang ini tadi. Ini kurang lengket guys, jadi bola ini kurang lengket. Kalau yang ini, ini jauh lebih lengket. Jadi teman-teman mau pilih yang mana ya, tergantung dari teman-teman. Apakah pengen kayu-kayu yang hanya untuk belajar saja, maka teman-teman bisa pakai ini Black Devil ya, nyaman dipakai, nyaman. Nah, tapi pada saat digunakan mungkin akan berbeda dengan kayu yang bunyinya seperti ini. Jadi sekali lagi, bunyi itu menentukan bagaimana tingkat speed, kemudian bagaimana juga nyaman dan enaknya suatu bed ya. Demikian teman-teman semua ya. Nanti teman-teman akan bisa merasakan antara satu kayu dengan kayu yang lainnya. Pasti feel-nya akan berbeda-beda ya kan. Kemudian dari diameternya juga beda nih. Diameter untuk Black Devil ini jauh lebih kecil atau jauh lebih sedikit atau lebih sempit daripada kayu yang satu ini. Ini yang saya pegang adalah Andro Traber Z ya. Andro Traber Z, dia lebih lebar sedikit ya, mungkin sekitar 1 mili ya, 1 atau 2 mili lah lebarnya. Nah, jadi teman-teman bisa
memilih kayu mana yang akan teman-teman pilih. Di samping itu juga teman-teman bisa melihat jenis dari bahan yang digunakan. Kalau ini saya kurang tahu ini bahan yang dipakai itu menggunakan apa ya, tapi kalau secara feel-nya sih kayunya ini cukup keras ya, seratnya itu agak kurang. Jadi kalau kayu yang seratnya kurang itu akan memberikan efek yang kurang untuk putarannya. Sementara kayu yang seratnya atau porinya itu lebih lebar, dia akan memberikan efek pada putaran bola lebih tinggi tentunya ya. Nah, jadi teman-teman nanti bisa lihat bagaimana feel yang dihasilkan oleh dua kayu ini dengan bahan baku ataupun dengan material yang berbeda. Kalau yang ini kan udah kelihatan guys, ini kan materialnya makanya menggunakan hinoki ya. Sebagaimana kita tahu, hinoki adalah salah satu kayu yang atau bahan bed ya, yang memang terkenal dengan speed dan spinnya. Lebih terkenalnya speednya sih ya, speednya lebih tinggi ya. Dan di era-era tahun 80-an memang kayu dengan toplay hinoki itu menguasai pasaran. Dulu itu ada Schlager yang menggunakan hinoki. Hampir semua kayu-kayu top di era 80-an itu menggunakan hinoki ya. Jadi ada Schlager, kemudian ada Gerili, ada Sardius, dan Primalock termasuk ya. Jadi mereka itu generasi-generasi yang menggunakan toplaynya menggunakan bahan hinoki. Jadi teman-teman semua tentunya bisa memilih. Nah, cuman kalau sekarang ya eranya sudah berbeda ya. Kalau sekarang kayu-kayu yang mahal sekarang kebanyakan menggunakan jenis toplay yang berbahan koto ya. Jadi koto ini adalah toplay yang sekarang menurut saya terbaik dari beberapa jenis toplay yang ada di pasaran. Jadi teman-teman bisa merekomendasikan ke teman-teman yang lain kalau untuk kayu yang sekarang sedang top adalah dengan toplaynya menggunakan koto ya kan. Di samping speednya tinggi juga, kontrolnya juga bagus koto. Nah, kemudian juga inner yang bagus juga. Mestinya kalau inner yang bagus adalah inner yang bisa membuat efek itu kayu itu bisa redam sekaligus bisa memberikan efek speed atau pantulan yang tinggi. Jadi seperti balsa itu sebetulnya bagus gitu. Ya, jadi itu teman-teman semua ya. Mudah-mudahan informasi ini bisa memberikan pencerahan buat teman-teman bagaimana cara membeli kayu agar disesuaikan dengan kemampuan baik finansial ataupun jenis permainan. Jadi akan bisa enak dan nyaman digunakan. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.